Dimulai nggih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, jamaah pengajian rutin malam Jumat Masjid Al-Ikhlas Purwokerto Gayam Sukoharjo. Alhamdulillah malam ini kita lanjutkan kajian kita untuk Kamis kelima. Alhamdulillah kita bisa berjumpa, dan mohon maaf untuk yang sebelumnya saya kelupaan Pak, saya ngisi di tempat lain gitu. Karena jadwalnya itu ternyata kalau pekan kelima itu kan jarang Pak. Kalau tidak diingatkan sebelumnya ternyata kadang tempuk itu ya, saya sudah menyanggupi ngisi di tempat lain, jadi mohon maaf. Alhamdulillah kemarin diingatkan lebih awal, akhirnya bisa gitu kan. Oke. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak untuk merenungi beberapa ayat dari surat Al-Baqarah. Ini kebetulan sudah mendekati bulan apa? Ramadan. Ini di ujung bulan Rajab. Ya, besok sudah masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Kalau tidak salah hari ini itu 30 Rajab. Besok 1 Sya'ban. Artinya Ramadan kurang sebulan. Kurang sedikit. Kalau orang Jawa bilang karek sanil. Karek sanil gitu. Nah, ini mari persiapan. Mari persiapan. Ibarat orang kalau mau tanding, misalkan olahraga itu, mau lomba lari. Biasanya atlet-atlet itu kalau mau tanding, misalkan PON atau Olimpiade atau yang lainnya, itu udah jauh-jauh hari, sudah berbulan-bulan sebelumnya masuk TC. Apa TC itu? Training Center. Untuk apa? Pemanasan, untuk latihan. Agar nanti ketika tanding ya dia sudah siap mentalnya, siap fisiknya, dan siap amplop. Amplop saya mikir panitia itu. Ya siap strategi-strateginya gimana bisa menang, kan perlu trik-trik. Bayangkan kalau orang misalkan dia mau lomba lari, sama sekali tidak pernah lari Pak, kira-kira tidak pernah lari, langsung sprint gitu, lari cepat, apa yang terjadi? Opnam gitu. Minimal kram, minimal tidak menang. Gimana tidak pernah latihan kok menang gitu. Mirip saya tuh dulu pernah, udah lama sekali tidak, mungkin saya pernah cerita juga, tidak pernah sepak bola Pak. Nah bikin santri itu main bola itu. Wah saya tuh ya pura-puranya itu pengen ikutlah gitu biar seneng santri itu. Wah saya ikut langsung mau pingsan Pak. Nggak pernah main bola berapa tahun itu. Saya di Saudi hampir 8 tahun nggak pernah main bola sama sekali. Oh santri itu main bola di lapangan besar, saya ikut sekali itu. Waduh, langsung mau pingsan saya. Balik ke rumah muntah-muntah. Ini pengalaman pribadi Pak. Karena nggak terbiasa. Kalau santri ini terbiasa, anak muda itu terbiasain bola gitu. Ya saya masih muda tapi jarang main bola. Jarang main bola itu. Begitu langsung pura-pura kayaknya begitu. Wah ternyata tidak bisa. Jadi sesuatu itu butuh pemanasan, butuh latihan. Ramadan juga demikian.
Ini adalah musim kebaikan, musim perlombaan untuk kebaikan. Perlu pemanasan. Ya, puasa sebulan penuh, sholat malam sebulan penuh, ya, tilawah sebulan penuh. Ini berat. Ini berat. Untuk itu yang banyak terjadi, ya, yang kita lihat. Hari pertama penuh, 2 penuh masjidnya, ketiga nah itu. Jadi tambah hari belum genep 1 minggu sudah apa? Sudah kemajuan gitu. Sudah kemajuan softnya. Jadi semangatnya cuma di awal. Semangatnya di awal begitu. Jadi di tengah itu sudah mulai malas-malesan. Ya, apalagi di akhir. Apalagi di akhir. Ya, semakin mendekati finish malah bahwa semakin sepi. Malah shoppingnya itu yang apa? Yang rame lah. Ini masalah. Ini masalah. Jadi moga jamaah malam ini kita ngaji singkat. Ini sebagai bentuk pemanasan, persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Persiapan ilmu. Persiapan apa? Ilmu. Karena ibadah itu selain perlu usaha, perlu kekuatan untuk mengamalkan, juga perlu ilmu. Perlu ilmu. Jangan sampai kita nanti beribadah tanpa ilmu, tanpa persiapan ilmu. Ya, karena intinya hanya 2 saja, Pak. Ilmu, amal. Ilmu dan amal. Ya, untuk itu dalam surat Al-Fatihah kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Jangan, Pak. Apa itu siratal mustaqim? Jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang diridhai oleh Allah. Siapa itu? Nah, Pak, jalan yang lurus, Pak. Jalan menuju kebaikan. Yang di sini jalan yang lurus ini, Pak. Jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki jalan yang lurus. Dijelaskan ayat berikutnya, siratal ladzi an'amta 'alaihim. Ini tafsir Quran bil Quran. Jadi tafsir itu bisa dengan banyak hal, tapi yang paling utama tafsir Quran bil Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, dan biasanya di ayat berikutnya. Di ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku jalan yang lurus. Kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat? Dijelaskan dalam ayat yang lainnya, dalam surat An-Nisa ayat 69, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin, yaitu para nabi, para siddiqin, syuhada, was-sholihin. Intinya mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan keimanan, dengan wahyu, dengan ilmu, dan diamalkan. Ilmu diamalkan. Intinya itu orang-orang yang Allah beri nikmat. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa Pak yang dimurkai? Ayo, jenengan Pak, yang samping pintu. Nggih. Kaum Yahudi. Orang-orang yang dimurkai itu orang-orang Yahudi dan yang serupa dengan Yahudi. Kenapa dimurkai? Punya ilmu tapi tidak diamalkan. Dimurkai. Kenapa dimurkai? Dia tahu, dia faham, banyak ilmunya, tapi masalahnya ilmu kemudian tidak diamalkan. Dari agamanya menjadi wawasan. Menjadi apa? Wawasan. Tidak menjadi amal. Nah, ini masalah. Akhirnya apa? Dimurkai oleh Allah. Orang-orang Yahudi dan orang-orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak pula orang-orang yang sesat. Siapa yang sesat? Siapa yang sesat? Orang-orang Nasrani dan yang mengikut jalan mereka. Mengikuti jalan mereka. Kenapa dikatakan sesat? Tidak punya ilmu tapi beramal. Tapi beramal.
Ini tidak hanya orang Nasrani, siapapun itu, bahkan orang Islam pun kalau dia tidak berilmu tapi kemudian mengamalkan, ya beramalnya ngawur, ini dia menjadi sesat. Dia nggak tahu. Mirip misalkan jenengan keluar teng terminal, ya, pengen ke Surabaya, naiknya bis Rosalia. Sing penting nggak numpak bis. Sing penting numpak bis. Tekan mboten Surabaya. Nggih mboten. Tekannya pundi? Nah, ndak semakin dekat Surabaya malah semakin menjauh. Salah jalur. Salah jalur karena salah naik bis. Dia nggak tahu bis mana yang arah Jakarta, langsung aja asal naik. Akhirnya salah naik bis. Harusnya dia tahu dulu, oh bis ini Rosalia ke Jakarta. Kalau ke Surabaya naik Sumber Rezeki. Kalau dulu namanya Sumber Kencana, Wang ya. Sekarang nggak ada Sumber Kencana, adanya Sumber Selamat, Sumber Rahayu. Sama saja sumber gitu ya. Oke. Ya itu, ketahui dulu jalan ke sana itu naik apa. Mirip orang beramal juga demikian. Ilmu dulu baru beramal. Nanti kalau dia tidak punya ilmu langsung beramal ngasal, ya, ngawur, maka sesat. Untuk itu ikhwah sekalian jamaah rahimakumullah yang semoga rahmatan Allah, agama ini sederhana. Jalan yang lurus itu sederhana, yaitu jalannya minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ilmu amal. Punya ilmu diamalkan. Punya amal dilandasi ilmu. Untuk itu ikuti saya. Amal ilmiah, monggo. Wa ilmu amaliyah. Lagi amal ilmiah. Wa ilmu amaliyah. Sekali lagi, tidak hafal seneknya saya ambil. Setuju nggih? Ini harus. Tidak hafal nanti seneknya saya ambil. Amal ilmiah. Wa ilmu amaliyah. Enggak. Ini yang tengah dulu yang masih muda. Dua orang kembar, anaknya Pak Iwan. Ayo. Ulangi amal. Wa ilmu. Alhamdulillah. Sampingnya ini yang mana? Ini Fikri atau siapa ini? Yang ini? Wah, yuk satunya. Wa ilmu amaliyah. Ya, sampingnya kameramen. Bapak, jenengan Pak. Oke. Enggak Pak, jenengan. Amal ilmiyah wa ilmu amaliyah. Sini Pak, yang samping sini. Ini kemarin udah saya tanyakan di masjid samping Pak. Enggak. Alhamdulillah. Ini kok jenengan Mas. Amal ilmiah, amal yang ilmiah, amal yang berlandaskan ilmu, berlandaskan dalil, bukan ngawur. Bukan ngawur. Karena kalau amal ngawur bukan amal, namanya orang lindur. Ngawur, bukan amal itu. Karena amal soleh itu amal yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Itu namanya amal soleh. Amal soleh. Kalau dia amal tidak sesuai dengan tuntunan, ya namanya ngawur. Namanya ngawur. Amal ilmiah, amal yang ilmiah sesuai dengan ilmu, sesuai dengan dalil, sesuai dengan dalil. Kemudian wa ilmu amaliyah, dan ilmu yang diamalkan. Jangan sampai punya ilmu tidak diamalkan, ngaji seprono seperti blas, tidak pernah tambah amalnya. Sholat malam hanya di bulan Ramadan. Coba Pak, jangan-jangan sholat malam terakhir kita Ramadan kemarin Pak. Jangan-jangan loh ini ya jadi itu. Jadi semangat sholat malamnya cuma di bulan Ramadan. Nah ini jangan. Infak juga demikian. Puasa juga demikian. Padahal sudah ngaji lama. Amalkan. Amal itu buah dari ilmu. Kalau ilmu tidak ada amal, ya ibarat pohon tanpa buah. Ya. Al ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarah. Ilmu tanpa amal itu ibarat pohon tanpa buah. Mirip jenengan misalkan nandur napa wit pelem, ya, pohon mangga, daunnya napa rindang, tapi blas mboten napa? Mboten awah.
nggak ada buahnya. Ya mirip saya punya pohon kelengkeng depan rumah itu. Saya udah berazam. Ini kalau tahun ini nggak berbuah, saya tebang gitu Pak. Udah besar tapi nggak pernah berbuah. Padahal udah saya nanam kecil-kecil berbuah. Ini udah lama, pohonnya besar, daunnya banyak, nggak berbuah. Wah ini kalau udah nggak mau berbuah, saya tebang betulan itu. Nah buat apa ditanam? Buat apa ditanam? Tapi tidak ada apa? Buahnya. Mirip orang ngaji juga demikian, punya ilmu juga demikian, diamalkan. Jangan sampai ilmu tanpa amal. Baik, kita akan bahas. Silakan dibaca. Ada mic buatan nggih? Sini aja depan. Di sini apa? Keras kedengaran. Ini mic kecil nggak ada nggih? Nggak ada. Dapat baca aja keras. Ayat 183 sampai 185 dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Hasbuk, cukup. Jamarakumullah. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Tadi baru dibaca 3 ayat ya, 18 sampai 185. Tapi kan kita bahas secara singkat Surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Jadi ayat-ayat ini secara ringkas menjelaskan tentang ahkam Ramadan, hukum-hukum terkait dengan bulan Ramadan. Jadi surat Al-Baqarah ini luar biasa, rahmatullah, berisi banyak sekali pelajaran. Ini kan surat yang paling panjang. Ya. Di awal surat itu Allah jelaskan tentang 3 golongan manusia, orang yang beriman, orang kafir, orang munafik. Kemudian Allah ceritakan panjang lebar terkait dengan orang-orang Bani Israel. Kemudian Allah kisahkan beberapa hal terkait dengan peperangan dan yang lainnya. Kemudian Allah bahas ini, bahas tentang apa? Beberapa hukum. Nanti ada hukum sholat, zakat dan seterusnya. Tapi kalau dalam ayat ini 183 sampai 187 ini terkait dengan ahkam Ramadan, hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Ini sebenarnya kalau tiap ayat dibahas panjang, Pak. Satu ayat aja mungkin 1 jam nggak selesai, tapi kan waktunya terbatas. Kita akan sampaikan secara ringkas beberapa faedah dari tiap ayat. Beberapa faedah dari tiap ayat. Mulai dari 183. Ini ayat yang paling terkenal ketika di bulan Ramadan. Ya, saya kira semuanya hafal nggih. Karena tiap khotib ketika di bulan Ramadan pasti yang dibacai ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artikan? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya, ayat ini jamarakumullah ada banyak sekali faedah. Kita sebutkan di antaranya, 5 di antaranya secara singkat.
Saya terjemahkan dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama sebagaimana kutiba telah ditetapkan, diwajibkan alal ladzi atas orang-orang min qablikum sebelum kalian la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Faedah yang pertama, Allah mulai ayat ini dengan nidaul iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini ciri-ciri surat napa? Madaniyah napa makiyah? Madaniyah napa makiyah? Napa? Madaniyah atau makiyah? Madaniyah. Apa bedanya makiyah dengan madaniyah? Saya beri hadiah. Nah, ini biar gak ngantuk. Apa bedanya surat Madaniyah dan Makkiyah, Pak? Nah, oke, monggo Pak. Pun. Padahal datang terlambat dapat hadiah langsung nih. Jangan iri, Pak. Yang penting jawab alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, monggo Pak. Lah inilah rezekinya ketua takmir. Alhamdulillah. Jadi Madaniyah panjang-panjang, Makkiyah pendek-pendek, itu salah satunya. Salah duanya ya ini. Kalau Makkiyah biasanya dimulai dengan ya ayyuhan nas. Kalau Madaniyah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ini dari sisi panggilan dalam ayat itu. Kemudian dari sisi konten, dari sisi isinya, kalau Makkiyah itu banyak berkaitan dengan keimanan, dengan hari akhir dan kisah-kisah. Tapi kalau Madaniyah banyak berkaitan dengan ahkam, berkaitan dengan ahkam, hukum. Ya di antaranya ayat ini berkaitan dengan hukum puasa Ramadan. Ya. Baik. Jadi surat ini dimulai dengan nidaul iman, yang menunjukkan ini surat-surat Madaniyah. Faedahnya apa? Biasanya surat-surat Madaniyah yang dimulai dengan nidaul iman, ini setelahnya ada taklif, ada pembebanan, syariat. Jadi seolah-olah Allah pengen mengatakan, wahai orang-orang yang mengaku iman, wahai orang yang mengaku iman, dipanggil dia, dipanggil, diketuk keimanannya. Kalau kamu iman, kerjakan ini. Nah, begitu. Jadi setelah dia dipanggil dengan keimanan, kemudian ada taklif, ada pembebanan syariat, ada hukum-hukum yang dibebankan pada mereka. Mereka. Nanti kalau mereka merasa berat, dipertanyakan, loh, kalian iman atau tidak? Kalau iman ya kerjakan, kalau tidak ya sudah. Jadi kalau ada orang nggak mau puasa, berarti dipertanyakan apa? Keimanannya. Pertanyaannya, kata mboten tiang muslim yang mboten apa? Mboten poso. Kata mboten. Wah ada. Oh buruh Ustaz. Buruh, alasannya buruh gitu nggih. Padahal badannya apa? Peker itu nggih. Enggak kuat puasa. Padahal banyak anak SD bahkan anak TK sudah kuat apa? Puasa. Sehingga sebenarnya bukan masalah kuat tidak kuat fisiknya, tapi masalah kuat atau tidak kuat apa? Niatnya, imannya. Jadi Allah mulai dengan panggilan keimanan. Wahai orang-orang yang beriman, yang ngaku iman. Ini faedah yang pertama. Dimulai dengan nidaul iman. Dengan nidaul iman. Faedah yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian asyam, puasa. Kutiba itu kalau dalam bahasa Arab artinya ditulis, ditetapkan. Kataba yaktubu. Ya. Kataba yaktubu artinya menulis, itu ada kitab, sesuatu yang tertulis. Ya. Tertulis atau telah ditetapkan. Ini menunjukkan hukum berpuasa itu qat'i dengan nas Al-Quran, bukan ijtihad ulama, bukan juga sabda Rasul, tapi ketetapan siapa? Allah. Menunjukkan puasa itu mboten kalau kuat ya puasa, kalau tidak ya sudah. Enggak. Puasa itu wajib, bahkan rukun Islam, tidak boleh diremehkan. Ini faedah yang kedua. Puasa itu wajib, bukan sekedar sunnah, bukan sekedar nanti kalau dikerjakan ya alhamdulillah, kalau tidak ya tidak apa-apa. Jangan.
Puasa itu wajib. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang ketiga, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Kenapa disebutkan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian? Faedahnya apa, Pak? Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa faedahnya? Enggak, Pak. Pengajian itu kalau yang nyampaikan Ustadz yang ngantuk, Pak. Tapi kalau ditanya minimal apa? Takut dulu. Nanti kalau saya ditanya gimana? Betul ngantuk. Nah, apa faedahnya? Kenapa disebutkan sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian? Firman, Pak? Nah, sama. Alhamdulillah, moga hadiah. Tidak apa-apa, ini bos juga dapat hadiah, tidak apa-apa ini. Majalah nih, Pak. Alhamdulillah. Salaman buatan. Salaman. Jadi disebutkan sebagaimana orang-orang sebelum kalian, menunjukkan itu litakfif, untuk meringankan. Bukan hanya kita yang diwajibkan, orang-orang sebelum kita juga diwajibkan. Mirip misalkan sekarang ada orang, wah ini jualan kok sepi, ekonomi lesu. Dijawab, yang lain juga sama. Yang lain juga sama. Bukan hanya kita, yang lain juga susah. Ya sudah, merasa lebih ringan. Yang lain juga sama. Jadi kalau nanti kita merasa hanya kita yang dibebani, berat. Tapi ternyata semua orang sama dibebankan apa? Syariat tersebut. Orang-orang sebelum kita juga diwajibkan berpuasa. Ini litakfif, untuk meringankan. Jadi bukan hanya kita yang dibebankan dengan puasa Ramadan. Dan ini betul. Orang itu ketika ngerjakan misalkan kita ngerjakan puasa rutin Senin Kamis atau misalkan puasa 3 hari setiap bulan, berat, Pak. Kenapa beratnya? Tidak ada temannya itu, hanya seorang diri. Tapi puasa Ramadan yang 1 bulan full ternyata apa? Ringan. Kenapa ringan? Semua berpuasa. Jadi ketika kita merasa semuanya juga melakukan, lebih ringan. Ini faedah disebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana dibebankan juga untuk orang-orang sebelum kalian. Ini juga menunjukkan pentingnya puasa ya. Karena ada syariat itu yang hanya dibebankan pada umat tertentu. Ternyata puasa tidak. Puasa ini dibebankan juga pada umat-umat sebelumnya, menunjukkan pentingnya puasa ya. Pentingnya puasa. Kemudian di ujung ayat la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ini tujuannya. Jadi ayat ini lengkap, disebutkan apa? Hukumnya, disebutkan juga tentang keringanan-keringanan dalam hukum tersebut, juga disebutkan apa tujuannya. Apa tujuan berpuasa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jamaah rahimakumullah, rukun Islam diturunkan tidak berbarengan. Rukun Islam itu masing-masing punya pokok ya. Masing-masing punya pokok. Coba kita bahas singkat. Yang pertama syahadat. Napa? Syahadat. Intinya napa syahadat itu, Pak? Inti dari syahadat itu napa? Tauhid, akidah, mengikrarkan hanya nyembah Allah. Jadi inti dari syahadat itu tauhid ya. Tujuan utamanya menguatkan akidah, membentengi akidah. Syahadat ini disyariatkan sejak awal Islam, sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua sholat. Kapan diwajibkan sholat?
Sholat 5 waktu kapan diwajibkan? Isra Mi'raj. Tahun berapa Pak itu Pak? Ini saya udah nggak punya hadiah lagi Pak, tinggal HP itu Pak. Nanti kalau saya berikan hadiah repot ini. Mulai tahun berapa diwajibkan sholat 5 waktu? Tahun pinten? Bu? Bu? Ibu? Wah, kaliannya ngantuk ibu-ibunya ini. Sholat mulai diwajibkan tahun berapa? Isra Mi'raj terjadi di tahun pinten Pak? Nah, ini penting loh Pak, ini sejarah. Di tahun khilaf para ulama wa alam yang rojeh di tahun ke-10 kenabian. 10 kenabian. 10 kenabian atau 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah. Ini diwajibkan puasa. Kemudian diwajibkan apa? Salat. Diwajibkan salat. Kemudian puasa dan zakat. Ini diwajibkan mulai tahun kedua Hijriyah. Kedua Hijriyah. Jadi setelah hijrah. Di Mekah belum ada syariat puasa, belum ada syariat zakat. Adanya baru sholat. Jadi dia ke akhir. Ada akhir tahun 2 Hijriyah. Kemudian yang terakhir baru haji. Haji itu baru setelah Fathu Mekah. Tahun 8 Hijriyah. Tahun 8 Hijriyah, sebelumnya belum ada. Kembali ke pembahasan kita tadi. Jamaah rahimakumullah. Syahadat inti akidah. Salat itu inti hubungan kita dengan Allah. Ibadah pada Allah. Hablu minallah. Hablu minallah. Kemudian zakat. Zakat. Kalau zakat ini inti hubungan dengan sama manusia. Hablu minannas al-ihsanu ila ghairihi. Berbuat baik pada orang lain. Islam itu sempurna Pak. Bahkan 5 syariat rukun Islam itu sendiri masing-masing punya pokok. Syahadat inti akidah, sholat inti ibadah hubungan dengan Allah, zakat hubungan dengan sama manusia. Memberi apa? Memberi infak yang sifatnya wajib, yaitu zakat. Kemudian puasa beda lagi. Kalau puasa intinya apa Pak? Hubungan dengan siapa kalau puasa itu? Hubungan dengan diri sendiri. La'allakum tattaqun. Jadi puasa itu banyak berkaitan dengan nafsu, menahan hawa nafsu, mengontrol diri kita, bermuamalah dengan diri kita, mengontrol diri kita. Jadi luar biasa. Dari 5. Kemudian haji. Kalau haji ini puncak dari semuanya. Tergabung di dalamnya dia ya ada akidahnya, ada syiar-syiar untuk mengagungkan Allah. Di sana juga ada badlul mal, ada menggunakan harta untuk apa? Untuk ya perjalanan haji. Kemarin naik nggih, jadi berapa Pak? Jadi berapa? 85 juta. Ini kan bukan uang sedikit. Belum lagi nanti haji juga mengajarkan kesabaran, menahan nafsu. Karena banyak orang haji ternyata bahwa tidak sabar, malah di tanah suci misuh enten mboten? Wah banyak Pak, saya pernah nemu itu Pak. Jadi haji malah padu le Pak. Waduh, saya tuh ya bahkan ada kejadian yang lebih parah lagi Pak. Haji malah nyuri Pak. Enten mboten? Ada mboten? Ada, saya korbannya. Oh saya korban Pak. Saya dulu dompet saya hilang Pak. Ada iqomah, ada uang semuanya hilang. Di Arafah Pak, bayangkan Pak. Di Arafah itu bisa hilang. Karena saya bawa rombongan itu. Bawa rombongan saya ngangkat apa? Ngangkat barang untuk tanda biar ngikuti saya dari belakang itu. Karena dulu di sana kan rombongan dari jamaah dakhiliyah itu.
Jadi kalau saya nggak bawa tanda itu kan nggak kelihatan, kan rame itu ya. Jadi saya bawa tanda nggak konsentrasi. Ternyata itu dompetnya diambil, Pak. Isi-isinya, Pak. Bayangkan iqomah itu KTP dan lain-lain itu hilang semuanya. Saya juga baru mikir kok bisa loh, Pak. Haji dan di Arafah, Pak. Ada orang apa? Nyuri itu, Pak. Ini menunjukkan manusia itu kadang-kala ketika nggak punya iman melakukan hal yang luar biasa jeleknya. Dan ketika orang itu berbuat jelek, nyuri itu jelek. Apalagi nyuri di musim haji, apalagi nyuri di Arafah, di tanah suci, di puncaknya haji. Wah, ini luar biasa, luar biasa. Kembali ke sini. Jadi jamaah rahimakumullah, puasa ini salah satu rukun Islam yang kaitannya dengan diri kita, bermuamalah dengan diri kita. Andai kata orang itu memahami syariat puasa dengan baik, tidak mungkin orang itu melakukan hal yang jelek, Pak. Ya. Orang berpuasa itu kan tidak makan, tidak minum. Padahal kalau dia makan, dia minum, itu kan makanan dia sendiri, minuman dia sendiri. Kalau misalkan masuk kamar, kemudian ngambil minuman, bismillah, diminum. Alhamdulillah, enggak dipenunjuk. Seger itu, Itu minuman dia sendiri. Tapi kira-kira orang berpuasa minum enggak? Tidak, Pak, saya yakin tidak, Pak. Jangankan orang dewasa, anak kecil aja ketika puasa dia nggak minum, kecuali masih TK nggak paham itu ya. Anak kecil SD misalkan sudah ngeh itu aja, itu nggak mungkin minum, Pak, karena dia tahu puasa tidak boleh makan dan minum, menahan dirinya dia. Lah ini orang berpuasa, dia menahan dirinya tidak makan tidak minum, padahal asalnya halal, dia mampu, tapi ternyata dia masih makan yang haram, masih korupsi, masih menyuri, masih ini dan itu. Nah, ini berarti dia nggak paham puasanya. Kalau dia bisa menahan dirinya dari yang halal, maka harusnya bisa menahan diri dari yang haram. Dari yang haram itu inti pelajaran puasa, menahan hawa nafsu. Kalau bisa menahan dari yang halal, harusnya lebih bisa menahan dari yang haram. Ya, maka jangan sampai nanti puasa melakukan hal-hal yang haram. Contohnya apa? Banyak. Misalkan apa? Dia kemudian puasa, iya puasa tidak makan tidak minum, tapi kemudian banyak ghibah, ngomongkan orang lain, ya, ngerasani orang lain, jelas itu haram, bahkan dosa besar. Bahkan Allah turunkan surat khusus untuk orang-orang yang suka ghibah, suka ngomongkan orang lain. Surat apa? Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Keras itu, Pak. Keras adabnya. Kita lanjut ayat berikutnya. Ini sampai jam berapa, Pak? Waduh, malam nanti. Kita singkat-singkat aja. Ayat berikutnya, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Arti kan? Beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa yang dia di antara kalian sakit atau dalam perjalanan, maka mengganti pada hari-hari yang lain, dan wajib atas orang-orang yang mereka berat menjalankannya, maka memberi makan orang miskin, yaitu fidyah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka dia lebih baik baginya, dan bahwa kalian berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Jemaah ayat ini Al-Baqarah 184 ini intinya terkait dengan rukhsah, keringanan dalam berpuasa. Puasa itu udah ringan, Pak. Itu pun ketika ada kesulitan ada keringanan lagi. Jadi Islam itu agama yang penuh dengan keringanan, ya. Yusrun, agama yang ringan. Ayyama ma'dudat, bilangan hari-hari yang sedikit. Litaklil, ini menunjukkan sedikit. Ayam itu berarti kan sedikit, ya, bayangkan dalam satu tahun ada 12 bulan, cuma satu bulan, jadi tidak ada 10%. Itu pun cuma di siang hari. Kalau misalkan malam hari, bahkan belum malam guys, sudah adzan, masih sore, kemudian Allahu Akbar, biasanya makan apa? Wah, semuanya, ada bakwan, ada lento, ada es teh, ada cola, ada ini, makan semuanya. Boleh. Boleh.
Jadi ringan, hanya di siang hari saja. Malam boleh makan sepuasnya. Menunjukkan ringan. Ayaman ma'dudat. Itu pun ketika ada kesusahan, ada keringan lagi. Faman kana minkum maridan, barang siapa di antara kalian sakit, au ala safarin, atau kalian sedang safar, fa'iddatu min ayyamin ukhar, maka boleh mengganti hari yang lainnya. Ini terkait dengan keringanan puasa. Ada dua sebab dan nanti dikiaskan dengan yang keduanya. Dua hal ini, yaitu apa? Sakit atau safar. Sakit atau safar boleh mengqadha puasa, mengganti puasa di hari yang lainnya. Tapi jelaskan para ulama ada dua kondisi. Satu, kalau sakit dan safarnya itu berat, afdolnya berbuka. Misalkan dia sudah sakit kelimpungan, Pak, nggih, jangan dipaksakan puasa, Pak. Jangan dipaksakan puasa. Atau dia perjalanan berat, misalkan mau ke Sumatera naik motor atau apa, pokoknya berat ya, Pak, nggih. Beda kalau misalkan dia ini. Maka udah berbuka, nanti ganti hari yang lainnya. Tapi kalau berat, kalau ringan, sakitnya ringan, misalkan sakit ringan itu apa? Cumleng misalkan, okay? Cumleng apa, flu apa, itu jangan sampai apa, waduh, dikit-dikit kemudian nggak puasa, ya meskipun itu sakit, tapi sakit ringan, atau perjalanan ringan, dia misalkan mau ke Surabaya, ke lewatnya mana, Solo, udah naik pesawat, gitu, okay? Kan ringan misalkan, maka afdolnya apa? Berpuasa, ya. Dan ini sudah dicontohkan Nabi. Di antaranya ketika Fathu Mekah. Jadi di bulan Ramadan ini Rasulullah pernah melakukan dua perang besar. Satu perang Badar, yang kedua perang Fathu Mekah. Jadi ketika Fathu Mekah itu Rasulullah dengan para sahabat jalan dari Madinah menuju Mekah, jalan, Mbak. Padahal jaraknya berapa? 470 kilo. 470 kilo itu berarti sini di Jakarta. Jalan kaki, berpuasa. Kondisinya berpuasa, iman, ya, kondisinya berpuasa. Kemudian ketika menjelang masuk Mekah, istiqdar lil qital, persiapan untuk perang, maka para Rasulullah perintahkan para sahabat untuk berbuka. Karena apa? Mau perang, kan tidak ada istilah orang perang jilse ya, tidak bisa. Orang perang ya pasti kan jil itu apa? Jil itu bahasa Indonesia ini apa nggih? Izin dulu, tidak bisa. Perang ya perang itu, nggih. Perang itu tipe akhirnya Rasul perintahkan para sahabat untuk berbuka biar kuat. Persiapan perang. Persiapan perang. Nggih. Akhirnya apa? Rasulullah pun berbuka. Dan para sahabat juga diperintahkan untuk berbuka. Ada 1-2 orang yang tidak mau berbuka, akhirnya Rasulullah marah mengatakan humul usad, mereka itu orang-orang yang bermaksiat. Karena diperintahkan untuk berbuka malah tetap berpuasa, ya. Ini, ya, hadis ini menunjukkan, ya, dua hal. Kalau ringan berpuasa, kalau dalam kondisi berat atau menghadapi sesuatu yang berat, maka kemudian afdolnya berbuka. Nanti diganti. Baik, ini kalau sakit atau safar atau halangan-halangan yang sifatnya dia sementara, maka dia mengqadha. Tapi kalau itu tetap, wa alal ladzina yutiqunahu, adapun orang-orang yang berat sudah nggak mampu puasa lagi. Misalkan orang sakit menaun, sakit menaun kronis gitu, atau misalkan dia sudah tua renta, kan tidak ada orang tua kemudian balik muda lagi, kecuali mimpi itu, kecuali mimpi tidak ada. Maka sudah, ketika nggak mampu, maka fidyatun, maka dia membayar apa? Fidyah. Apa itu fidyah? Ta'amu miskin, memberi makan seorang miskin. Jadi satu hari satu orang miskin. Nah, boleh tidak? Misalkan dirapel 30 hari, nanti di setelah Ramadan memberi makan 30 orang miskin, boleh. Misalkan dicicil, misalkan 5 itu, misalkan apa? 5 dulu, baru 5 dulu. Boleh enggak? Boleh. Misalkan setiap hari satu-satu. Boleh enggak? Boleh. Al-amrul wasi', urusannya longgar. Intinya setiap 1 hari memberi fidyah 1 makan miskin. Intinya itu. Adapun teknisnya itu longgar, boleh semuanya. Tapi tentu yang lebih afdal bara'atul zimmah. Bara'atul zimmah artinya melepaskan dari tanggung jawab, ya.
Begitu selesai dia kemudian apa? Fidyah biar tidak ada tanggungan, ya, tidak ada tanggungan. Fa fidyatun ta'amu miskin. Ya. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, ini jelas ya, ini hanya keterangan dari yang sebelumnya. Ayat berikutnya. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra wa litukmilu al-'iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Katakan bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk dan pembeda. Maka barang siapa yang menyaksikan dari kalian bulan, maka hendaklah ia berpuasa. Dan barang siapa sakit atau safar, maka jika dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang dia tinggalkan. Pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Nggih. Jemaah ayat ini Al-Baqarah 185 ini memiliki banyak sekali faedah, tapi saya akan cuplik saja karena panjang ya ayatnya. Ini mungkin kalau diterjemahkan per huruf, per kata, kemudian ditafsirkan pelan-pelan mungkin tidak cukup waktunya. Saya sebutkan cuplik beberapa yang penting aja. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman minal bayyinati wal furqan. Ini faedah yang pertama. Jadi bulan Ramadan bukan sekedar bulan puasa. Bukan sekedar bulan puasa, tapi juga bulan apa? Bulan apa? Al-Quran. Bulan baca Al-Quran. Monggo, ini sudah mendekati Ramadan, siap-siap pemanasan baca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran. Gimana kita bisa kayak niru Imam Syafi'i? Imam Syafi'i selama bulan Ramadan khatam 60 kali. Bayangkan Pak, 60 kali. Berarti sehari berapa? Berapa? 2 kali Pak. Khatam 2 kali ya. Kita membaca sehari 1 juz saja peng-pengan leh. Benar saudara? Menunjukkan itu perlu juhud, perlu latihan yang luar biasa, bisa membaca dengan cepat. Baca dengan cepat, baca dengan semangat. Ini kalau nggak dilatih sekarang susah Pak. Susah. Jadi monggo, bulan Ramadan bukan hanya bulan puasa, syahrus siyam bukan, tapi juga syahrul apa? Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Baca Al-Quran, ngaji Al-Quran. Jangan sampai bulan Quran malah jauh dari Al-Quran. Ini faedah yang pertama. Siap-siap yang Al-Qurannya masih ketelisut, goleki. Jangan-jangan nanti Al-Qurannya ketelisut tengundi nanti. Nah, ini jangan sampai, dicari. Sudah mendekati Ramadan, Al-Qurannya mulai dibuka, dibaca, latihan baca dengan cepat. Latihan ini biar nanti kemudian di bulan Ramadan bisa baca Al-Quran. Faedah yang kedua, di tengah ayat, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa dari kalian melihat bulan, maka hendaknya apa? Dia berpuasa. Ini menunjukkan di antara faedah bahwasanya masuknya bulan itu dengan apa? Melihat, dengan ru'yah, bukan dengan apa? Bukan dengan hisab asalnya ya. Meskipun nanti melihat di sini ya ada bisa ditafsirkan dengan ilmu dan seterusnya, tapi zahir ayatnya dengan di ru'yah. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi ya. Ini faedahnya. Meskipun juga ada sebagian menafsirkan syahida minkum syahra ini bermakna mukim. Barang siapa dia mukim maka hendaknya dia berpuasa. Baik, faedah yang berikutnya di tengah ayat. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian. Jadi ibadah di bulan Ramadan itu semuanya kemudahan, bukan kesusahan. Meskipun zahirnya agak susah, tapi sebenarnya kemudahan. Contohnya puasa. Puasa itu kelihatannya susah, Pak. Tapi sebenarnya baik atau mboten? Baik, Pak. Baik untuk kesehatan juga. Karena sumber penyakit itu kebanyakan dari apa? Ada seorang ahli, profesor dari Undip mengatakan kebanyakan penyakit zaman saat ini 2 sebabnya. 1, makanan. Yang kedua, pola makan.
Kalau tidak makan atau apa? Pola makan. Makannya bagus, tapi apa? Pola makannya jelek juga. Telat atau kebanyakan, enggak ada bagus. Kalau tidak karena makanan, karena pola makan. Puasa itu apa? Mengatur itu. Orang berpuasa biar kemudian dia apa? Menjaga kesehatan. Bukan untuk kesusahan. Mirip sholat malam. Sholat malam itu baik agar manusia bisa semangat mengontrol diri, kemudian berjuang dan seterusnya. Di bulan Ramadan dilatih itu bukan untuk menyusahkan, tapi untuk berlatih. Maka aneh kalau di bulan Ramadan orang malah kemudian apa? Ya, banyak tidur, Pak. Kan adanya qiyamul lail itu untuk menahan tidur, mempersedikit tidur. Kalau di bulan Ramadan banyak tidur, repot, Pak. Alasannya qiyamul lail. Habis subuh tidur, habis duhur tidur, habis asar tidur. Alasannya nanti qiyamul lail. Padahal ketika habis maghrib nanti sholat isya, cari masjid paling cepat. Apal itu. Al-Ikhlas itu sholat tarawihnya lamanya 15 menit. Misalkan nggih. Ar-Rasyid 15 lebih 5 detik. Kami apa loh? Misalkan di mana yang paling cepat nanti. Nah, ini gaya. Ya, gaya. Siangnya tidurnya lama. Kemudian apa? Nyari ya sholatnya yang paling cepat. Ini tidak benar. Jadi qiyamul lail itu bukan menyusahkan kita, tapi melatih kita untuk lebih baik. Mirip juga tadi puasa untuk kita biar lebih baik. Jangan sampai nanti puasa malah banyak makan nanti, banyak makan dan seterusnya. Intinya Allah kehendaki kemudahan. Syariat itu kemudahan, bukan kesusahan. Di akhir surat, akhir ayat ini 185 Allah firman, "Walitukabbiru Allah ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan supaya kalian untuk mengagungkan Allah. Ini ada syariat isyarat tentang memperbanyak takbir di ujung bulan Ramadan. Di ujung bulan Ramadan. Jadi di ujung bulan Ramadan disyariatkan banyak takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Langsung besok tadi malam kok Al-Ikhlas takbiran nggih. Napa ada aliran sesat? Ini pengajian ya, bukan ini. Jadi intinya jamaah rahimakumullah, di ujung bulan Ramadan banyak takbir. Ya, takbirnya dari riwayatnya 2 kali, 3 kali enggak apa-apa. Yang jelas banyak takbir. Dalilnya apa? Di antaranya ayat ini. Walitukabbiru ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat berikutnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Baca artinya. Dan apabila bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi panggilanku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka mendapat petunjuk. Nggih. Jamaah ayat ini tentang apa? Tentang apa? Intinya tentang doa. Tapi ini kan pembahasan tentang Ramadan. Artinya apa? Nah, itu. Jadi bulan Ramadan bukan sekedar bulan apa? Puasa. Bukan sekedar bulan qiyamul lail, bukan sekedar bulan Quran, tapi juga bulan apa? Doa. Nah, ini sering dilalaikan. Bulan Ramadan bulan doa. Ini waktunya untuk banyak doa di bulan Ramadan. Banyak doa di bulan Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni, ketika hambaku bertanya kepadaku, fa inni qarib, katakan aku dekat. Sebab turunnya surat ini sebenarnya panjang. Di antaranya ada kisah para sahabat tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqribun rabbuna fanunaji, ambaidun fanunadi." Wahai Rasulullah, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kita bermunajat, doa dengan lirih, namanya munajat. Ya. Untuk itu ada sholat tahajud, sholat munajat, doa pada Allah, lirih Pak. Jadi jangan sampai nanti dengan sholat tahajud keras. Misalkan sholat malam kemudian nangis, ya Allah utang kokeh gitu. Tanggane krungu dijawab padha wae gitu. Bukan. Kalau sholat tahajud itu pelan. Karena ini munajat. Munajat kok banter-banter. Mirip jenengan misalkan sholat jamaah teng mriki nggih. Jamaah kemudian apa? Sujud banyak doa.
Banyak apa? Doa. Jangan keras-keras, Pak. Apalagi doanya ya Allah, kula kata utang mang sahur. Sampingnya mikir, kula ya podo, ojo banter-banter gitu. Ndak bagus. Munajat itu apa? Pelan-pelan. Ini serius loh, Pak. Ini serius. Jadi para sahabat tanya, wahai Rasulullah, Allah itu jauh atau dekat? Kalau dekat, kita minta dengan lirih. Ambaidun atau jauh? Kalau jauh, fanunadi, kita minta dengan apa? Keras. Ya Allah gitu. Maka dijawab, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah dekat. Sehingga asalnya doa itu lirih. Tidak perlu keras. Kecuali kalau memang dia doa untuk jamaah, misalkan khutbah Jumat atau yang lain ya keras gitu. Tapi kalau dia doa sendiri asalnya lirih, Pak. Jangan kan sholat atau yang lainnya lirih. Tidak usah keras-keras. Apalagi kaitannya dengan tadi utang dan lain lagi. Nanti orang lain mikir gitu. Mikir gitu ya. Atau misalkan doa ya Allah, kula duwe apa? Punya istri kok galak sekali gitu ya. Sampai juga mikir bojo kula galak ya. Kan repot ya nanti. Jadi doa itu lirih ya, jangan pelan, jangan keras-keras. Baik. Ya, bercanda enggak. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Intinya di sini adalah bulan Ramadan, bulan doa, banyak doa. Di sini juga ada syarat-syarat diterimanya doa nggih, yaitu apa? Iman pada Allah, kemudian taat pada perintah Allah dan seterusnya. Terakhir ayat 187. 187 langsung artinya aja. Artinya kemudian kita singkat saja isinya. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurlah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Maka makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Nggih. Sebenarnya ayat ini Al-Baqarah 187. Ini ayat terakhir dari ayat-ayat terkait dengan Ramadan, dan ini yang paling panjang ya. Ada beberapa faedah tapi saya sebutkan singkat 3 saja. Yang pertama di awal surat, di awal ayat, wa halal lakum lailatus syiyami rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan atas kalian di bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan, rafath pada istri-istri kalian. Ya, ini menunjukkan satu hal penting, yaitu intinya litakwif tadi. Jadi puasa itu hanya di siang hari. Di malam hari boleh segalanya. Boleh segalanya. Yang awalnya tidak boleh menjadi boleh. Maka apa? Maka jangan kemudian merasa berat. Maka jangan kemudian merasa berat, ya. Merasa berat dengan puasa tersebut, ya. Kemudian di tengah surat Allah menjelaskan wa kulu washrabu, di tengah ayat nggih. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka dan minumlah sampai kalian kemudian apa? Jelas, terang antara benang putih dari benang apa? Hitam. Ya, ini awalnya para sahabat kemudian praktek ketika sahur itu, mereka kemudian menyimpan benang di bantalnya. Ya, kemudian ketika masih tidak bisa bedakan dia makan gitu. Tapi kemudian turun kelanjutan ayatnya minal fajar, maksudnya fajar. Maksudnya fajar. Ini menunjukkan puasa itu dimulai fajar. Jangan mendahului, karena sebagian orang gaya, Pak. Sahurnya jam berapa? Jam 1 malam. Jam 1 malam. Kalau sahurnya jam 1 malam, ada beberapa hal, Pak. 1, habis sahur apa? Tidur. Tidur, sholat subuhnya kebablasan. 1. Yang kedua, kalau sahurnya terlalu malam, paginya sudah apa? Lapar, akhirnya loyo gitu ya. Alasannya apa? Puasa. Alasannya puasa itu. Enggak benar. Jadi sunnahnya itu mengakhirkan apa? Sahur. Mengakhirkan sahur. Jadi sahur itu sunnah, ya. Tapi itu adalah sesuatu yang ditekankan, ya. Bahkan di sana ada berkah tasahharu fa inna fi suhurikum barakah. Dan sunnahnya diakhirkan. Beda dengan buka. Kalau buka diawalkan, begitu adzan maghrib langsung buka. Itu sunnahnya. Sehingga puasa jam Allah mulai setelah tadi
fajar tadi, jangan sebelumnya. Ya, jangan sebelumnya. Nanti ada hal yang tidak bagus. Ya, seperti tadi, lemes kemudian tidak menjalankan sholat subuh dan seterusnya. Kemudian terakhir di ujung ayat ini juga ada perintah yang lainnya yaitu i'tikaf. Ya, i'tikaf wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian menggauli mereka, istri kalian, dan kalian i'tikaf di masjid. Jadi selain puasa, selain qiyamul lail, selain doa, selain tilawah, ada juga ibadah di bulan Ramadan yang utama yaitu apa? I'tikaf. Dan ini salah satu ibadah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Rasulullah sibuk, seorang nabi, seorang suami, seorang kepala negara dan seterusnya, tapi beliau sempat i'tikaf. Sempat i'tikaf. Lah kita itu bukan siapa-siapa sok sibuk. Tidak sempat i'tikaf. Tidak pernah Rasulullah tidak i'tikaf kecuali hanya sekali yaitu di tahun 8 Hijriah. Ketika Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah kan nggak memungkinkan itu. Jadi Fathu Mekah kan itu dari awal sampai akhir Ramadan ya. Jadi tidak ya, sampai akhir Ramadan sibuk terus itu, nggak sempat. Itu pun beliau qadha di bulan apa? Berikutnya bulan Syawal kalau nggak salah. Menunjukkan Rasulullah menjaga i'tikaf. Jadi mari jamaah rahimakumullah kita menjaga i'tikaf. Ya, kalau bisa ya 10 hari, tidak bisa ya beberapa hari. Tidak bisa walau lahdah. Meskipun hanya sementara sesaat di masjid, habis subuh diam di masjid, zikir pada Allah dan seterusnya. Yang penting niat i'tikaf dan berusaha sekuat mungkin untuk i'tikaf karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Tetapi jangan sampai i'tikaf kemudian bukan i'tikaf, hanya di masjid bawa HP. Malah di masjid main HP. Itu bukan i'tikaf, itu warnetan teng masjid. Apalagi di masjid nyari yang rame ngobrol, itu bukan i'tikaf, itu jagongan di masjid. Ini tidak benar, ini tidak benar. I'tikaf itu ya tenang, ibadatan lillah, ibadah pada Allah. Nggih, mangkatan mugi-mugi manfaat. Mohon maaf mungkin agak malam, tapi yang jelas masih belum jam 9, masih kurang 5 menit. Alhamdulillah wa alam bisawab. Wassalatu wassalamu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.